Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 26 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Nana dan juga Dewa bersama Junior. Di sisi lain, Nana dan Dewa sedang bermain di sebuah taman yang sedang dimeriahkan oleh pasar malam ya guys. Di sisi lain, di situ Nana dan Dewa sedang curhat dan terlihat Nana setelah Nana jauh dari Dewa menyendiri dan dia menulis di buku hariannya tentang anaknya Junior. Di sisi lain, kata-kata Nana menulis surat di buku hariannya. Dia mengatakan kepada Junior, "Aku akan selalu menyayangi dan akan mendoakan kamu," ungkap Nana. Sedangkan di situ terlihat Dewa yang sedang memeluk dan menggendong anaknya Junior. Berdua tidak tahu Nana sedang menulis di dalam buku hariannya adalah tentang nasib dirinya yang sekarang sudah tahu bahwa Nana punya penyakit yang begitu berat. Maka dari itu Nana telah menulis di buku hariannya tentang kehidupan anaknya di masa depan. Singkat cerita, Nana terdiam, namun tiba-tiba Nana mau muntah karena terasa pening. Dan di situ dipanggillah oleh Dewa Buana suaminya. Di adegan-adegan selanjutnya di situ terlihat Pajar yang sedang membawa motor untuk pulang ke kontrakan. Di sisi lain, di situ Pajar sendirian. Namun setelah di perjalanan tiba-tiba Pajar dihadang oleh keponakan Cornelia. Di sisi lain, keponakan Cornelia sedang naik taksi, namun taksi tersebut bannya pecah. Nah, di situ keponakan Cornelia dia akan pulang namun tidak menemui taksi lagi. Dan di situ mau nggak mau terpaksa keponakan Cornelia tersebut menghadang Pajar akan ikut pulang maksudnya ya guys. Di situ langsung Pajar pun terkejut karena sedang enak-enak sendirian membawa motor dan tiba-tiba dihadang oleh keponakan Cornelia di tengah jalan. Dan di situ alasannya dia mobil taksinya telah pecah ban. Dan di situ setelah menghadang Pajar dan Pajar pun terdiam dan terkejut dan berkata, maksud kamu mau apa kok menghadang aku?" Namun di situ dijawab lagi, "Aku mau ikut mencari taksi," ungkap keponakan Cornelia. Dan di situ antara keponakan Cornelia bersama Pajar selalu engkel-engkelan namun perjanjian. Karena Pajar ditunggu oleh ibunya di kontrakan, begitupun pula keponakan Cornelia sedang ditunggu oleh mamahnya Cornelia di kontrakan juga. Jadi tujuan mereka, Pajar dan juga keponakan Tante Sarah, jangan sampai tahu bahwa dirinya antara Pajar dan dia itu sudah menginap di sebuah hotel berdua di Garut ya guys. Di adegan-adegan selanjutnya di situ singkat cerita Pajar pun langsung membawa keponakan Cornelia setelah perjanjian. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat dokter yang telah merawat Nana. Dan di situ Nana telah dibawa oleh Dewa untuk cek kesehatannya setelah diinjeksikan obat yang dapat dari luar negeri. Namun di sisi lain, di situ setelah diperiksa dan Dewa berkata bahwasanya Nana telah muntah-muntah dan pening. Lalu di situ dokter tersebut pun akan memeriksa Nana. Namun sebelum memeriksa dia bertanya lagi gimana reaksi obat tersebut. Namun di sisi lain, di situ Dewa mengatakan bahwa reaksi obat itu
cuma ada pening dan muntah aja. Namun dokter mengatakan jangan cukup sekali, itu harusnya sehari 3 kali, ungkap dokter itu. Nah, setelah berkata itu langsung dokter menanyakan obat yang lainnya akan dijeksiin kepada Nana. Nah, di situ setelah bertanya masalah obat, Dewa pun bingung karena obat itu tidak ada. Dan di sisi lain Dewa mengatakan kepada dokter bahwasanya sekarang tidak usah dijeksi dulu, nanti aja sekalian 3 butir tiga botol itu langsung dijeksikan kepada Nana. Nah, di situ terkejut Nana sangat heran dengan tingkah laku Dewa. Dan di sisi lain Dewa pun bingung karena obat itu tidak ada. Maka dari itu Dewa pun terpaksa membohongi Nana dan juga dokter itu. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Pak Nopal yang sedang menunggu Dewa di sebuah kafe. Setelah datang Dewa dan Pak Nopal pun berkata, "Kamu dari mana aja, Dewa?" ungkap Pak Nopal. Namun Dewa menjawab, "Aku sedang menunggu Nana karena Junior mau ikut." Dan di situ Pak Nopal langsung mengatakan lagi kepada Dewa Buana, "Kita harus segera mencari obat itu." Di sisi lain Dewa pun sangat bingung harus kemana mencari obat yang telah diambil oleh orang lain. Di adegan selanjutnya terlihat Pak Nopal sedang duduk, tiba-tiba datang Kelvin dan si Alia. Dan Kelvin tujuannya mendekati Dewa dan juga Pak Nopal akan membongkar rahasia Pak Nopal kepada Dewa tentang Wilson, tentang kematian Wilson dulu, dan diceritain semua kepada Dewa karena Pak Nopal makanya dari itu mengangkat aku sebagai anak Wilson dan aku dibunuh, dia akan mendapatkan asuransi yang sangat besar sekali. Maka dari itu kamu Dewa hati-hati, kamu bersama Pak Nopal, ungkap Kelvin kepada Dewa mengatakan hal seperti itu kepada Dewa dan membongkar rahasia Pak Nopal. Di situ Pak Nopal tidak terima dan langsung akan memukul si Kelvin, namun Alia yang telah menghadangnya cuma kena tamparan 1 kali dan Kelvin cuma terdiam. Singkat cerita di situ Kelvin mengatakan kepada Dewa, "Kamu harus hati-hati." Dan di situ Dewa pun setengah percaya karena di dalam hatinya Dewa, aku juga harus hati-hati dengan Pak Nopal. Padahal itu rekayasa si tangkurak Kelvin kepada Pak Nopal menjelaskan hal ini biar Dewa benci kepada Pak Nopal. Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para bunda dimanapun kalian berada. Selamat bernonton.